Selamat datang di Pomera, podcast imigrasi Melabuh Rama. Podcast yang memberikan Anda informasi seputar keimigrasian. Dan di sini kita akan bahas segala hal terkait informasi keimigrasian. Setiap episode di Pomera kita akan bahas berbagai topik menarik seputar keimigrasian, permohonan paspor, izin tinggal orang asing, penegakan hukum, kebijakan keimigrasian, dan banyak lagi. Nah, hari ini kita telah kedatangan salah seorang pejabat imigrasi, Bapak Teguh Fausa. Beliau adalah Kepala Seksi Teknologi. Oke, kita potong dulu ya. Beliau adalah Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Melabuh. Selamat datang Bapak Fausa. Selamat pagi semuanya, terima kasih. Saya sudah diundang dalam podcast ini. Silakan. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat dong Bapak Sehat ya. Allah. Jadi di podcast ini kita nanti akan sedikit berbincang-bincang Pak mengenai seksi yang Bapak pimpin, karena kan masyarakat kita selama ini mengetahuinya imigrasi itu tugasnya cuma buat paspor Pak, padahal kan tidak sesederhana itu Pak ya. Betul. Namun sebelum kita ke sana mungkin boleh nggak Pak Bapak memperkenalkan diri, maksudnya latar belakang Bapak seperti apa, biar kenal, biar sayang gitu Pak kan. Silakan Pak. Baik, terima kasih host kita Pak Fuad. Baik pemirsa sekalian, pemirsa podcast Pomera. Perkenalkan, nama saya Teguh Fausa Febrian. Saya alhamdulillah saat ini diberi amanah sebagai Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Melabuh. Saya pengalaman tugas mungkin CPNS pertama kali 2009 itu saya di Kanim Solo. Kemudian mengikuti pendidikan teknis keimigrasian Angkatan 31 dan mendapat penugasan pertama di Kantor Imigrasi Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta. Maaf. Itu dari tahun 2012 sampai 2016. Kemudian saya mendapatkan amanah baru di Kantor Imigrasi Tahuna di perbatasan, itu sebagai Kepala Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian. Di situ saya 2,5 tahun dari 2016 sampai 2018. Kemudian mendapatkan amanah lagi sebagai Kasubsi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian di Kantor Imigrasi Serang dari 2018 sampai 2023. Nah, di awal tahun 2023 saya kemudian mendapatkan amanah sebagai Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Melabuh ini. Mungkin begitu sekilas perkenalan diri saya. Berarti bisa dibilang hampir seluruh seksi Pak ya udah pernah digawangi sama Pak Fausa ini. Nah, kita sedikit berbicara tentang intelijen Pak ya. Ini sebenarnya kayak seperti yang kita tahu di kepolisian juga ada intel, ya kan? Di tentara juga ada dengan baisnya. Di imigrasi sendiri ini secara umum kenapa kita butuh intel Pak? Baik, jadi kita mungkin ke makna dulu ya, atau arti dari intelijen. Iya. Jadi intelijen itu sendiri kurang lebih maknanya adalah suatu kegiatan yang bersifat tertutup dengan tujuan untuk full bucket, pengumpulan bahan keterangan terhadap suatu kejadian agar hasil dari full bucket tersebut berupa informasi kita teruskan ke pimpinan untuk dapat digunakan sebagai bahan untuk pengambil kebijakan atau tindakan gitu. Jadi
Di imigrasi juga perlu intelijen, makanya. Karena apa? Di imigrasi ini kita tahu yang paling banyak kita lakukan operasi intelijen adalah terhadap orang asing. Ya. Jadi keberadaan orang asing ini kadang-kadang kita perlu full bucket juga secara tertutup gitu mengenai kegiatannya. Jadi itu mungkin di imigrasi memang perlu intelijen juga gitu. Jadi kalau pengawasan beda lagi nanti Pak ya? Kalau pengawasan beda lagi. Pengawasan itu ya bisa bersifat terbuka atau tertutup. Nah, pengawasan tapi kalau pengawasan kalau menurut saya sih bersifat terbuka dia. Kita datang langsung ke perusahaan, kita melihat secara langsung, mengumpulkan keterangan secara langsung ke tempatnya langsung gitu. Berarti kalau intelijen ini memang shadow dia Pak ya, bisa kita katakan seperti itulah Pak ya. Betul. Ya. Nah untuk di Kani Melabu sendiri artinya kita juga pernah melakukan semacam operasi intelijen gitu Pak ya. Nah produknya seperti apa itu Pak? Baik, produk intelijen itu adalah berupa laporan intelijen. Jadi laporan intelijen ini kami sampaikan kepada pimpinan, pada kepala kantor untuk diambil sebagai bahan kebijakan untuk pengambilan tindakan atau keputusan selanjutnya. Contohnya kita melaporkan laporan intelijen ini kepada pimpinan bahwa hasil full bucket di suatu rumah ada orang asing yang diketahui menggunakan visa wisata, tetapi dia melakukan suatu pekerjaan tertentu. Nah, gitu. Dari informasi intelijen inilah kita sampaikan ke pimpinan dengan misalnya skornya A1, maka pimpinan nanti akan memerintahkan lebih lanjut. Misalnya lakukan penindakan keimigrasian. Nah, itu langsung kita segera lakukan begitu. Nah di seksi Bapak ini berarti ada dua ini Pak ya tupoksinya ya, di samping sebagai intel ada penindakannya juga. Ini satu hal yang terkoordinir berarti Pak ya. Ya. Setelah intel melakukan pengintaiannya dan sebagainya, dan kemudian baru dari subsi penindakan yang bergerak untuk itu Pak ya. Betul. Nah untuk penindakan sendiri ini kita di kantor imigrasi Melabuh sudah pernah kita Pak maksudnya melakukan penindakan keimigrasian. Di kantor imigrasi Melabuh kita sudah beberapa kali melakukan penindakan keimigrasian. Yang paling terbaru itu adalah melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap warga negara Australia yang telah diduga melakukan tindak pidana penganiayaan, namun selesai dengan restoratif justice. Dari kejaksaan menyerahkan ke kita, maka langkah yang kita ambil adalah melakukan tindakan administratif keimigrasian. Nah, itu adalah salah satu tugas dan fungsi bagian penindakan keimigrasian. Jadi memang intelijen dan penindakan ini satu kesatuan dan saling berhubungan terkait. Jadi informasi dari intelijen produknya akan digunakan oleh subseksi penindakan begitu. Nah kita kan di kantor Melabuh ini luas Pak wilayah kerjanya. Ini gimana Pak kita mensiasati untuk melakukan pengintelan, gimana bahasanya itu? Mengintai atau maksudnya pengawasan Baik. Untuk mengcover seluruh area yang kita miliki. Gimana nih Pak? Baik. Ya, itu memang betul sekali karena saat ini di tiap kabupaten itu belum tentu ada kantor imigrasi. Nah, maka satu kantor imigrasi bisa jadi mempunyai lebih dari satu wilayah kerja. yeah. Contohnya kantor imigrasi Melabuh kita ini
walaupun kita berada di Aceh Barat, tetapi kita mempunyai wilayah kerja 7 kabupaten dan 1 kota. Jadi jumlahnya 8. Nah, wilayah kerja kita itu dari Aceh Jaya, kemudian Aceh Barat, kabupatennya ya, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Kabupaten Semelu. Satu lagi Nagan Raya. Ditambah 1 kota yaitu Subulu Salam. Nah, 7 kabupaten 1 kota. Nah, itu bagaimana cara kita mensiasati untuk pengawasan atau intelijen keimigrasiannya? Nah, sesuai dengan amanat undang-undang, maka kita membentuk yang namanya Timpora. Ya, sesuai amanat undang-undang keimigrasian nomor 6 tahun 2011, nah, kita memang diamanahkan untuk membentuk Timpora. Timpora itu adalah tim pengawasan orang asing di mana eh, beranggotakan eh, beranggotakan stakeholder terkait atau instansi terkait yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan orang asing juga. Nah, tapi intinya biasa anggota inti dari Timpora itu yang pertama dari unsur keimigrasian kita sendiri, dari unsur pemerintah daerah, unsur TNI, dan unsur Polri, dan instansi terkait lainnya. Gitu. Makanya di tiap provinsi kita bentuk Timpora, sehingga dengan Timpora tersebut kita bisa bersinergi untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan keberadaan orang asing di daerah wilayah kerja kita. Begitu. Berarti yang membantu intel kita itu ya Timpora ini lah Pak ya, untuk Betul, mengcover. betul. Ya, jadi intelijen yang ada di misalnya kepala seksi Intel Kodim, Nah, kepala satuan Kasat Intel Kampo, polisi. Nah, kita berkolaborasi bersama mereka di wilayah-wilayah yang mencakup wilayah kerja kita. nah, Nah, contohnya misalnya kita mau melakukan pengawasan orang asing di Aceh Selatan yang jaraknya kurang lebih 3 atau 4 jam perjalanan dari Melabuh. Nah, kan kita nggak mungkin tiap hari ke sana bolak-balik. iya, dari segi biaya, waktu nggak Betul. mungkin saya Pak ya. Ya, makanya kita sudah membentuk Timpora di sana. Nah, kita setiap hari bisa berkomunikasi dengan eh, rekan-rekan intelijen yang ada di sana. Nah, jadi kita telepon atau melalui WhatsApp, kita sampaikan, Pak, ada info kah mengenai orang asing, keberadaan dan kegiatannya di sana. Kalau ada, mereka pasti akan menginformasikan kepada kita. Gitu. Ada ini Pak, apa cerita, bukan cerita ya, maksudnya eh, terkait keberadaan Timpora ini, sumbangsi, bukan sumbangsi juga, apa ya bahasanya, Em, kontribusi lah Timpora ini kepada kita ini biasanya gimana Pak? Apa telepon langsung, apa surat kah, gimana biasanya nih Pak? Baik, di setiap Timpora kita mengikuti perkembangan teknologi yang ada sekarang ini. Ya, Jadi di setiap Timpora itu kita bikin grup WhatsApp. WhatsApp. Nah, di grup WhatsApp itulah kita berbagi informasi mengenai keberadaan kegiatan orang asing. Contohnya nih dari Pulau Banyak. Pulau Banyak itu kan Kabupaten Singkil, Aceh Singkil, yang jaraknya jauh sekali lah dari sini. Ya, berapa kilo tuh ya? Berapa kilo? Ya, pokoknya kalau 400 perjalanan laut kita ke Pulau Banyak itu berapa 10 jam ya? Iya, Ya, lebih kurang lah. Ya, lebih kurang sekitar itu. Nah, dengan adanya WhatsApp ini, WhatsApp Timpora Aceh Singkil, rekan-rekan kami atau instansi terkait yang ada di sana selalu memberikan update informasi jika ada kedatangan orang asing di sana. Memang di sana kebanyakan orang asing adalah untuk wisata. Terkenal di sana dengan wisata lautnya, yaitu berselancar. Ya. Gitu. Jadi selama ini kami menggunakan platform WhatsApp untuk bertukar informasi antar sesama anggota Timpora, begitu. Intelijen ini kan dia
identik dengan informasi. Kita mengkolek informasi. Nah, kalau dari masyarakat ada nggak Pak? Maksudnya yang kita gunakan kalau di polisi kan biasanya ada cepu lah. Kalau di kita ada nggak Pak? Jadi dalam intelijen itu memang untuk memperoleh informasi itu memang dari mana aja. Iya. Nggak dibatasi oleh harus dari instansi, harus dari suatu organisasi, enggak. Masyarakat pun bisa. Nah, Jadi misalnya masyarakat melihat orang asing yang di lingkungannya, nah dia itu kok sering ke rumah itu tuh. Iya. Nah, dia ada berkegiatan di rumah itu. Nah, dia silakan kalau mau memberikan informasi ke kita, akan kita tindak lanjuti nanti. Ya contohnya ada masyarakat yang menginformasikan, Pak, di rumah di sekitar saya ada orang asing. Nah, boleh Pak, tolong dilakukan pengawasan, Pak. Apa itu? Apakah legal atau enggak? Kita langsung turun ke lapangan. Oh, ternyata yang bersangkutan memang sudah menikah dengan orang yang di lingkungan tersebut, gitu. Jadi dari masyarakat pun bisa memberikan informasi kepada kita dan kita siap menindaklanjuti informasi baik dari masyarakat maupun dari instansi lainnya, begitu. saya kalau bicara masalah nikah saya teringat yang kasus beberapa waktu lalu itu Pak. Itu gimana tuh Pak endingnya? Maksudnya kan orang asing yang sempat viral itu Pak. Iya, ya betul, betul. Itu gimana tuh Pak endingnya Pak? Dia kan orang asingnya ya ITAS ya Pak kalau nggak salah ya. Iya. Dia bekerja dan secara keimigrasian memang tidak ada masalah Pak ya. Betul. Cuman, gimana endingnya Pak? Saya nggak terlalu ikutin juga tuh. Betul. Jadi kejadian viral kemarin WNA Cina pemegang kitas yang bekerja di PLTU menikah dengan WNI, dengan salah satu WNI di Kampung Gampa ya kalau nggak salah ya. Ya. Nah, jadi sebenarnya urusan pernikahan itu bukan urusan kita, bukan urusan keimigrasian. Jadi orang asing selama izin tinggal keimigrasian yang nggak ada masalah, itu kita tidak mempermasalahkan apa-apa. Dia mau menikah di sini, baik itu secara resmi boleh, mungkin menikahnya secara siri atau apa, itu bukan urusan kita lagi. Nah, kalau ada terjadi itu viralnya kan karena pernikahan siri. Nah, jadi yang perlu ditindaklanjuti atau menindaklanjuti ya mungkin dari masyarakat dan juga dari KUA setempat atau ke Dinas Kementerian Agama setempat. Mengapa bisa sampai terjadi nikah siri? Dan pernikahan ini kan kalau dari pihak mempelai perempuannya suka dan dia mau dinikahin siri ya kita juga dari keimigrasian nggak bisa memaksa ya kan. Bukan urusan kita juga, bukan urusan ngurus kita juga. Cinta orang Pak. Betul. Jadi yang kita fokuskan memang keimigrasiannya aja. Jadi kita juga sudah koordinasi dengan instansi terkait bahwa kalau dari sisi keimigrasian itu nggak ada masalah gitu. Artinya masyarakat kita harus diberi pemahaman juga bahwa nggak segala hal menyangkut orang asing itu urusan kita Pak ya? Betul betul sekali. Termasuk pengawasannya dengan keterbatasan anggota kita, masyarakat juga seharusnya bisa berkontribusi sama-sama kita jaga negeri ini Pak ya? Betul sekali. Nah selama Bapak bertugas ada nggak Pak? Maksudnya kasus yang benar-benar bikin Bapak Fausa ini kelelahan lah, karena kan kita tahu ini seksi yang paling mobile, yang paling entah itu kasus orang asingnya sendiri ataupun bahkan mungkin dari sisi WNI juga sering bermasalah itu dengan keimigrasian, misalnya entah itu paspor hilang. Nah, ini gimana nih Pak? Ada nggak satu kejadian yang bikin Bapak sakit kepala gitu Pak? Baik, alhamdulillah selama menjalankan tugas saya mempunyai tim yang hebat, yang bagus, sehingga tidak terjadi yang membuat saya
pusing kepala atau berat, karena alhamdulillah kita kerja sama timnya solid Ya. dan kompak. Tetapi memang ada satu kejadian yang saya agak shock gitu ya. Ya. Itu ketika menangani yang pelimpahan dari kejaksaan yang warga negara Australia itu, dia sudah terjadi restoratif justice dari kejaksaan melimpahkan ke kita. Itu wartawan. Ya, Cukup ramai Pak ya, cukup asing pula ramai. tuh Pak ya. Ada wartawan asing, wartawan lokal lah. Itu saya sudah saya di situ sedikit shock karena apa? Baru pertama kali menghadapi wartawan yang begitu banyak. Iya. Jadi kayak konferensi pers seperti itulah. Iya. Nah, di situ saya yang agak gugup gitu. Iya. Ya, jadi itu mungkin pengalaman bagi saya bahwa sebenarnya ya di depan orang banyak itu ya kita harus tetap tenang. Iya. Tetapi karena pengalaman pertama kali ya waktu itu saya gugup sehingga untuk berkata-kata pun saya agak tergugup waktu itu. Karena apalagi itu yang kita hadapi wartawan asing Pak Iya, ya. betul. Wartawan Ada asing wartawan itu asing. kan salah kita memberikan keterangan jadi viral di internasional, repot juga gitu. Betul. Karena ya mungkin kemampuan bahasa Inggris saya juga pas-pasan. Iya. Ya, jadi kalau mau memberikan pernyataan dalam bahasa asing saya juga itu takutnya salah atau itu maknanya berbeda Iya. gitu. Sehingga viral pula nanti di internasional kan. Nah, kita sedikit banyak sudah mengetahui lah apa sih intelijen keimigrasian, tugasnya apa aja. Mungkin untuk sesi kali ini kita mintakan sedikit closing statement dari Bapak untuk pemirsa kita terkait keimigrasian, terserah apapun Pak. Silakan Pak. Baik. Pemirsa podcast Pomerah sekalian, terkait dengan intelijen dan penindakan keimigrasian, ya kami berpesan kepada masyarakat bahwa kita jangan alergi dengan keberadaan orang asing. Kita jaga sama-sama negeri kita Indonesia ini dengan bersinergi, baik masyarakat ataupun instansi terkait untuk memberikan masukan, informasi atau keterangan apapun itu juga mengenai orang asing kepada kami, dan kami terbuka di sini dan siap menerima informasi serta berkoordinasi dengan bapak-bapak dari instansi terkait dan juga dari semua masyarakat. Mungkin demikian closing statement dari kami, intelijen dan penindakan keimigrasian. Baik, terima kasih Pak Teguh Fosa. Senang sekali hari ini Bapak meluangkan waktu untuk kami. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bercerita lebih banyak lagi terkait dengan intelijen dan penindakan tentunya. Terima kasih Pak Fosa. Terima kasih Pak Fuad, host yang sangat supel sekali. Terima kasih. Sekian dari kami podcast Pomerah, podcast Imigrasi Melabuh Ramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.